kebaikan-kebaikan yang muncul tanpa disadari oleh kita, apalagi kebaikannya yang menurut kita kecil lah, gitu ya. Hanya seumpamanya tiba-tiba ada orang yang susah membuka pintu seumpamanya lah ya. Lalu kita dengan itikat baik membantunya dan membukakan pintu, lalu sudah begitu saja kan ringan sebetulnya. Tapi buat yang dibukakan pintunya itu sangat berarti besar. Sebuah senyuman atau bahkan satu kalimat sederhana sudah cukup untuk menyalakan cahaya di hati orang lain. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Benny Warsita di video-video yang menginspirasi. Semoga ya, setiap hari, setiap minggu saya selalu berpikir tentang Anda. Jangan salah, karena saya ingin selalu berbagi, ya, berbagi kebaikan, berbagi semangat, berbagi juga kisah-kisah yang menginspirasi. Teman-teman, saya kali ini ingin mengisahkan seseorang yang punya kebaikan kecil tapi bisa membuahkan hasil yang besar. Bisa jadi mungkin ada satu tindakan Anda yang mungkin dianggap kecil lah gitu ya, tapi ternyata justru mengubah seluruh hari bagi seseorang. Pernah begitu? Ya, bisa jadi pernah ya, tapi kadang-kadang kita tidak merasakan itu gitu. Yang merasakan yaitu orang lain. Terkecuali orang itu balik lagi ke kita dan dia berterima kasih atas apa yang kita perbuat itu tadi. Baru kita ngerti, oh, kita pernah berbuat sesuatu kecil tapi berarti besar bagi seseorang itu. Nah, teman-teman, selesaikan video ini sampai akhir, karena seperti biasa saya ingin berbagi tentang kisah yang mungkin bisa jadi membuat Anda bisa melihat hal kecil dengan cara yang berbeda. Ya, ini bukan kisah besar ya. Di sini kisahnya tidak ada pahlawan gitu ya, tidak ada tepuk tangan, tapi ada kehangatan kecil yang mungkin Anda rindukan hari ini. Bisa jadi ya. Jadi kisahnya begini. Di suatu pagi ya, ini di Jakarta sebut saja, dan pagi itu masih berwarna abu-abu ya, karena mungkin ya kabut, lalu matahari juga masih agak sedikit malu-malu. Namun jalanan sudah mulai penuh ya, karena aktivitas pagi hari. Dan di sebuah halte kecil ada berdiri seorang perempuan muda yang bernama Lisa. Matanya sayu, wajahnya kelihatan lelah gitu, padahal masih pagi-pagi tuh. Karena ternyata semalam Lisa ini hampir tidak tidur. Ia baru saja gagal dalam wawancara kerja keempatnya di bulan ini. Jadi dalam kurun 1 bulan Lisa ini mendapat panggilan wawancara, tapi keempat-empatnya gagal. Maka mungkin kelihatan lusuh dan lain sebagainya. Tapi semangatnya masih ada. Dan pagi itu ia hanya ingin duduk diam sebetulnya. Ya, mungkin nangislah sebentar ya. Tapi di halte itu tidak ada yang peduli. Pertama, tidak ada yang kenal, ya kan? Semua orang, ya namanya juga aktivitas pagi, semua orang ada yang menatap ponselnya, ada yang terburu-buru, seolah-olah dunia ini tidak punya waktu untuk seorang yang sedang patah itu tadi. Kasihan Lisa ya. Lalu tidak lama kemudian bus itu datang, dan dalam keramaian Lisa berusaha untuk naik. Malum kota besar Jakarta itu kalau bus itu selalu berjejal pagi hari ya. Pokoknya waktu-waktu peak hour itu pagi-pagi, sore pasti berjejal. Dan Lisa dengan usahanya berusaha untuk naik. Dan di tangan kirinya itu dia menjinjing kantong kresek ya. Dan ketika memasuki pintu bis, entah tersenggol apa gitu, si kantong kreseknya, kantong plastik itu robek karena tipis.
Dan isinya di situ adalah roti yang baru saja dia beli, ya di toko biasalah, warung biasa ya, untuk sarapan. Setelah jatuh, lalu terinjak sepatu oleh orang yang ada di sebelahnya. Lalu hancurlah roti itu. Ia menatapnya tanpa kata. Dan teman-teman, ternyata itu adalah sarapannya satu-satunya pagi itu. Di tengah hiruk pikuk yang ya namanya juga berjejal, lalu Lisa ini sedang meratapi rotinya yang jatuh dan terinjak. Ada seorang pria parubaya, dia adalah sopir ojek online. Ternyata dia memperhatikan. Namanya Pak Seno. Ya, melihat roti yang hancur itu, Pak Seno lalu bergegas membuka tasnya dan dikeluarkannya sebuah roti isi kacang dan satu botol air mineral. Tanpa berkata-kata panjang, ia menyodorkannya kepada Lisa tadi. Ini Mbak, punya saya, masih bersih kok, makan aja. Nanti pusing kalau belum sarapan. Itu yang dikatakan oleh Pak Seno ya. Laras tertegun. Ia ingin menolak, tapi tatapan Pak Seno itu begitu tulus. Bukan tatapan kasihan, bukan. Tapi tatapan manusia yang mengerti lapar itu nyata. Lalu Lisa mengambilnya dan berkata, terima kasih Pak, sama-sama. Dunia sudah cukup berat. Kalau bisa ringan-ringan bareng, ya ringan bareng aja, katanya sambil senyum. Lalu bus itu melaju, meninggalkan halte kecil itu, tapi hati Lisa ini tetap di sana. Hangat oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa jam kemudian, Lisa tiba di gedung kecil tempat ia melamar kerja. Hari itu, ia menunggu lama, ia menunggu panggilan di ruang tunggu. Tapi kali ini ada sesuatu yang lumayan berbeda menurut Lisa. Ia tidak gelisah, ia selalu teringat kata Pak Seno. Kalau bisa ringan-ringan bareng, ya ringan bareng aja. Itu yang diingat oleh Lisa saat itu. Lisa sambil menunggu panggilan, sambil juga mengingat-ingat kata-katanya Pak Seno. Di sebelahnya itu ada seorang perempuan, sudah agak lanjut usianya, dan tampaknya kesulitan untuk membuka botol air ya. Ya, Lisa tanpa berkata panjang lalu juga membantunya gitu. Mereka lalu berbincang-bincang. Ternyata perempuan itu bukan pelamar, tapi adalah staf HR yang akan mewawancarai beberapa kandidat, mungkin termasuk Lisa. Ya, singkat cerita, percakapan ringan itu membuat suasana menjadi cair. Dari situ semuanya berubah. Lalu giliran Lisa dipanggil untuk wawancara, dan ternyata yang wawancara itu adalah perempuan tadi yang dibantu membuka botol. Wawancara pun berjalan hangat, bukan karena kemampuan Lisa yang sempurna, tapi karena hatinya yang tenang. Seminggu kemudian, Lisa diterima kerja, dan di hari yang pertamanya, ia memutuskan naik ojek online menuju kantor. Nah, saat melihat namanya, yang muncul itu di aplikasi itu namanya Pak Seno. Lisa tersenyum. Dunia kadang punya cara ajaib mempertemukan dua hati yang baik. Nah, di perjalanan, Lisa menceritakan apa yang terjadi sejak pagi di halte itu pada Pak Seno. Dan Pak Seno tertawa kecil, tidak menyangka. Saya cuma kasih roti kok Mbak, gak nyangka bisa sejauh itu. Itu yang dikatakan oleh Pak Seno sambil
membawa motornya. Kadang yang kecil justru paling besar dampaknya, Pak. Timpasnya Lisa saat itu ya. Jadi mereka jadi akhirnya berkomunikasi di jalan. Nah, sesampainya di kantor, Lisa menambahkan uang tip lumayan besar di aplikasi. Dikasihlah catatan tips itu. Ia hanya menulis 2 kata, terima kasih. Kebaikan itu memang seperti angin, teman-teman. Anda mungkin tidak selalu tahu dari mana datangnya, tapi Anda bisa merasakannya. Kisah Lisa tadi bersama Pak Seno bisa jadi mengingatkan kita bahwa kebaikan tanpa nama bisa mengubah hari seseorang, bahkan mungkin arah hidupnya. Mungkin hari ini Anda juga sedang terburu-buru. Mungkin Anda merasa tidak punya apa-apa untuk diberikan pada seseorang ya. Tapi kadang-kadang seperti contoh tadi, sebuah roti saja, sebuah senyuman, atau bahkan satu kalimat sederhana sudah cukup untuk menyalakan cahaya di hati orang lain. Teman-teman, bisa dibayangkan sekali lagi oleh kita bahwa kebaikan-kebaikan yang muncul tanpa disadari oleh kita, apalagi kebaikannya yang menurut kita kecil lah, gitu ya. Hanya seumpamanya tiba-tiba ada orang yang susah membuka pintu seumpamanya ya. Lalu kita dengan itikat baik membantunya dan membukakan pintu, lalu sudah begitu saja kan ringan sebetulnya. Tapi buat yang dibukakan pintunya itu sangat berarti besar. Karena bisa jadi mungkin dia dari dalam itu nggak bisa buka karena macet, tapi dari luar bisa misalkan. Maka ketika kita membukakan dari luar, kan buat si yang terkurung di dalam itu merasa bahwa waduh, merdeka sekarang. Oleh siapa? Oleh kita. Jadi teman-teman, kira-kira tindakan kecil apa yang ingin Anda lakukan hari ini untuk seseorang? Siapa tahu Anda juga memberikan support atau inspirasi bagi orang lain. Tulis di kolom komentar. Kenapa? Agar setiap pagi Anda selalu punya cerita baru yang mengingatkan Anda dunia ini masih punya banyak kebaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan kebaikan kecil namun sangat berarti besar bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan video ini Anda juga tersentuh hatinya untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Walau biasanya kita juga tidak bisa merasakannya. Apakah bantuan kita ini cukup berharga bagi orang lain? Ya kan? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Dan semoga video ini cukup menginspirasi. Anda tambah kebaikannya, tambah juga rezekinya. Ya, amin. Saya Benny Warsita. Sampai jumpa.